Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya Nathan. Kali ini kita akan membahas satu renungan yang menarik teman-teman, yaitu tentang Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Mungkin teman-teman penasaran ingin mengetahuinya lebih dalam, dan mungkin teman-teman pengen mengetahui tentang pribadi Yohanes, yaitu Rasul Yohanes murid Yesus, bukan Yohanes Pembaptis ya. Ini khusus untuk Rasul Yohanes yang berada di Pulau Patmos. Tanpa berlama-lama lagi atau terlalu banyak basa-basi, mari kita belajar. Nah, Matius 16 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak ada yang tidak akan mati. Di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Saya ulang lagi teman-teman, Matius 16 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Yang dimaksud di sini adalah pribadi Yohanes, yaitu Rasul Yesus atau salah satu dari antara 12 murid Yesus. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya bahwa itu adalah Yohanes yang dimaksudkan. Nah, Markus 9 ayat 1, katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Nah, Yohanes adalah rasul yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, yang sangat akrab dengan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus memilih dia untuk bisa melihat Anak Manusia atau Yesus yang akan datang sebagai Raja, yang dengan pemerintahannya akan turun ke bumi lagi untuk menghakimi, untuk menjadi raja di atas segala raja. Yang dulu waktunya Yesus datang sebagai hamba, melayani kita di bumi, melayani umat manusia, menjadi penebus dosa bagi kita yang berdosa ini, yang bagi yang percaya ditebusnya dengan darahnya dan diberikan pengampunan akan dosa dan memberikan hidup yang kekal. Nah, itulah kedatangan Yesus yang pertama. Lalu kedatangan Yesus yang kedua adalah sebagai hakim, sebagai raja yang kekal. Dia datang sebagai penguasa, sebagai Mesias yang luar biasa yang datang dari surga, nanti di atas awan. Dia akan datang dengan para malaikatnya dan juga orang-orang kudusnya akan bangkit dan akan bersama-sama dengan dia di awan dan akan memerintah bersama-sama dengan dia dalam kerajaannya, dalam kemuliaannya. Mari kita lanjut lagi teman-teman, bahas di slide selanjutnya. Ya, maaf teman-teman kalau kata-kata saya agak berlipat-lipat ya, maaf ya, mohon dimaklumi. Nah, kita harus tahu siapa tuh Yohanes. Yohanes yang maksudnya adalah Yohanes murid Yesus ya, Rasul Yohanes ya, bukan Yohanes Pembaptis ya. Nah, Matius 10 ayat 2 berkata, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Dan Yohanes adalah saudara Yakobus. Mereka punya bapa yaitu bernama Zebedeus. Begitu. Jadi inilah ke-12 rasul. Salah satunya itu adalah Yohanes, saudaranya Yakobus, anaknya Zebedeus. Markus 3 ayat 17, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Nah, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Markus 5 ayat 37, lalu Yesus tidak diperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Markus 9 ayat 2, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Jadi Yohanes adalah salah satu dari ketiga murid Yesus yang selalu diajak Yesus untuk pergi berdoa. Nah, Petrus, Yakobus dan Yohanes ini selalu bersama-sama dengan Yesus untuk pergi berdoa di bukit. Jadi Yohanes adalah rasul yang memiliki kedekatan dengan Yesus selain Yakobus dan Petrus.
Nah, terus Yohanes adalah murid Yesus di antara 12 murid. Yohanes bersaudara dengan Yakobus, memiliki bapa bernama Zebedeus. Yohanes dan Yakobus diberi nama Boanerges yang artinya anak-anak guru. Yohanes adalah salah satu dari 3 murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus, yaitu di antara Yakobus dan Petrus. Yohanes adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Di Injil Yohanes 13 ayat 23 berkata, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Jadi Injil Yohanes adalah perkataan atau kesaksian Yohanes sendiri, yaitu Rasul Yohanes sendiri yang bersaksi di Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes itu ditulis oleh murid-murid Yesus lain atau murid-murid Yohanes sendiri, dan Yohanes yang bersaksi dan orang yang menulisnya tentang Yohanes itu. Jadi Injil Yohanes itu ditulis langsung dari murid Yohanes. Yohanes 21 ayat 24 sampai 25 berkata, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi Yohanes dia tulis buat dirinya sendiri. Dia bersaksi tentang dirinya sendiri. Dia tulis lagi apa yang dia saksikan, bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal yang lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Jadi yang menulis Injil Yohanes adalah pribadi Yohanes, entah Yohanes dibantu dengan saudaranya, teman-temannya, atau murid-murid yang lain, atau Yohanes sendiri. Teman-teman memahaminya sendiri ya, bisa tangkap ya, atau teman-teman bisa cari sendiri tentang Injil Yohanes, sejarah Injil Yohanes. Teman-teman pelajari sendiri aja, nanti panjang kalau saya bahas di sini. Jadi teman-teman cari tahu sendiri saja, belajar sendiri saja. Mari kita lanjut lagi. Jadi tadi teman-teman, bahwa Yohanes adalah murid yang sangat dekat dengan Yesus ya. Bahkan duduk di samping Yesus, bersandar di samping Yesus. Ini di Yohanes 13:23 tadi, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Jadi Yohanes ini selalu ada di samping kanannya Tuhan Yesus. Dia selalu duduk di situ, selalu berada di samping Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, ada tadi kan disebut Boanerges. Yohanes dan Yakobus itu disebut Boanerges, yang adalah anak-anak guru atau sons of thunder. Markus 3:17 berkata, guru atau guntur, amarah, geram, garang, ramai, gemur. Jadi anak-anak guru atau Boanerges itu adalah seperti guntur lah. Mereka punya karakter seperti guntur, seperti thunder lah. Itulah arti Boanerges. Boanerges berasal dari bahasa Aramaik yang memiliki akar kata bahasa Ibrani. Ben, anak-anak, reges, guru. Nama ini diberikan untuk menunjukkan bahwa mereka dipakai luar biasa, penuh kuasa dan mujizat dalam pemberitaan Injil dan dalam melakukan pekerjaan yang dahsyat yang Tuhan percayakan. Mungkin mereka rasul yang paling berani dalam memberitakan Injil. Jadi Yohanes dan Yakobus ini memiliki karakter yang luar biasa dalam memberitakan Injil. Mereka orang yang berani, rela mati, rela menderita, dan paling berani dalam memberitakan Injil tersebut ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah paham ya, arti Boanerges adalah anak-anak guru, anak-anak guntur, anak-anak yang gemuruh lah, ramai, yang berani, yang tegas, keras, yang berani dalam memberitakan Injil. Itulah karakter Yohanes. Jadi Yohanes itu bukan orang yang lembut saja, tapi dia juga keras, tegas dalam memberitakan Injil. Lukas 9 ayat 54 berkata, ketika dua orang muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Jadi Yohanes dan Yakobus ini sangat keras ya dalam hal tegas dalam hal firman Tuhan ya. Ketika mereka melihat bahwa Yesus dicobai atau Yesus dihina atau apa, mereka lain tegas melawan orang-orang yang ingin merendahkan Yesus atau yang ingin berkata-kata kepada Yesus gitu. Sehingga di Lukas 9 ayat 54 berkata,
Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya menyuruh api turun dari langit?" Jadi luar biasa. Mereka sangat keras ya dalam hal penginjilan, dalam hal membela nama Yesus. Mereka sangat keras ya sampai mereka minta supaya api itu turun dari langit membinasakan mereka. Nah, arti nama Yohanes di sini Iones. Tuhan adalah baik, pemurah. Atau disebut juga Rasul Yohanes. Yohanes disebut rasul gitu. Artinya baik, pemurah. Yohanes. Jadi seharusnya tulisnya Yohanes, tapi lebih mudah bahasa Indonesia Yohanes. Itu dalam bahasa apa ya? Dalam bahasa Yunani ya nama ini ya. Begitu. Kisah para Rasul. Nah, Yohanes dan Petrus hampir selalu bersama dalam pemberitakan Injil setelah Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, Yohanes dan Petrus selalu bersama-sama dalam memberitakan Injil. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 13 berkata, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi luar biasa, mereka sangat pintar walaupun mereka tidak terpelajar, tapi karunia Tuhan yang membuat mereka pintar dan berani dalam memberitakan Injil. Dan sehingga orang-orang di situ heran melihat mereka. Yohanes adalah soko guru. Artinya Sokur artinya tiang. Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes, selalu saja tiga nama ini, Yakobus, Kefas itu Petrus ya, Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai suku guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi Yohanes dan Kefas dan Yakobus itu hanya pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang bersunat dan juga orang yang tidak bersunat juga seperti Petrus ya, Kefas ya. Jadi mereka disebut suku guru jemaat, dipandang sebagai, jadi Yohanes, Yakobus, Kefas, Yohanes, mereka itu disebut suku guru oleh orang-orang yang mengikuti mereka, termasuk Paulus juga menyebut mereka adalah suku guru jemaat. Jadi mereka adalah tiang. Suku guru tidak lain dari tiang penopang atau pilar penyangga dari sebuah bangunan. Jadi Yohanes, Kefas dan Yakobus itu mereka yang sebagai tiang penopang dari Injil yang diberitakan gitu. Jadi mereka adalah tiang penting dalam dalam pemberitaan Injil. Mereka adalah fondasi. Maksudnya Yesus adalah dasarnya, mereka adalah fondasi. Ya, mereka adalah tiang-tiang gitu. Yesus adalah dasar dan mereka adalah tiang-tiang. Jadi apa yang dikatakan Yohanes, Petrus dan Yakobus adalah hal yang benar yang kita harus percayai, karena mereka adalah orang yang terdekat dengan Yesus dan paling dekat dengan Yesus adalah ketiga murid ini. Kita juga bisa disebut suku guru, tapi harus siap bayar harga dalam memberitakan Injil. Jadi kita juga teman-teman disebut suku guru. Kalau kita mau bayar harga dalam memberitakan Injil, kita berani menderita, kita berani berjuang untuk memberitakan Injil, pasti kita akan diangkat Tuhan menjadi suku guru dalam jemaat seperti itu. Makanya harus berjuang dalam hidup untuk kemuliaan Tuhan, dalam kekudusan dan kebenaran. Lanjut lagi. Karena Yohanes sangat dekat dengan Yesus sehingga dia dipercayakan oleh Tuhan Yesus untuk memperoleh penglihatan atau wahyu tentang akhir zaman. Jadi karena Yohanes selalu dekat dengan Yesus, maka Yesus mempercayakan dia untuk dipercayakan oleh Tuhan Yesus untuk memperoleh penglihatan atau wahyu tentang akhir zaman. Wahyu 1 ayat 1 sampai 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat.
wahyu Yesus yang dikaruniai oleh Bapa kepadanya. Jadi wahyunya Yesus itu dikaruniai oleh Bapa kepada Yesus yang ditunjukkan kepada hamba-hambanya atau hamba Yesus apa yang segera terjadi. Nah, jadi wahyu Yesus itu dikaruniai oleh Bapa kepada Yesus yang ditujukan kepada hamba-hambanya, yaitu para murid-muridnya. Nah, oleh malaikatnya Yesus yang diutus Yesus waktu itu dibawa oleh malaikat Yesus kepada Yohanes. Jadi malaikatlah yang diperintahkan Yesus untuk memberikan wahyu kepada Yohanes, memberikan penglihatan kepada Yohanes. Nah, jadi malaikat itulah yang datang kepada Yohanes ya di Pulau Patmos. Yohanes bersaksi tentang firman dari Allah. Jadi Yohanes bersaksi tentang firman Allah. Nah, firman Allah ini bisa disebut Yesus juga atau disebut dengan firman juga bisa. Dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus mengenai segala sesuatu yang dinyatakan kepadanya. Begitu. Jadi Yohanes ini bersaksi tentang Yesus yang akan datang nanti sebagai hakim, sebagai raja, sebagai penguasa di atas bumi ini, dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus mengenai segala sesuatu yang dinyatakan kepadanya. Jadi Yesus memberikan dia segala sesuatu, memberikan penglihatan atau sesuatu yang ilahi supaya dinyatakan kepada Yohanes. Dan di ayat yang ketiga berkata bahwa berbahagialah, artinya kita harus bahagia mendengar dan membaca kitab Wahyu dan menurutinya, karena waktunya sudah dekat, artinya kesudahan zaman akan segera terjadi. Semua yang tertulis di sini segera terjadi. Bahkan sudah banyak terjadi. Kali ini kita fokus di jemaat. Jadi teman-teman, kali ini saya belum membahas kepada 7 jemaat ya teman-teman. Itu nanti setelah nanti di renungan selanjutnya saya akan bahas tentang 7 jemaat. Kali ini saya fokus di Wahyu 1 aja, tentang Yohanes di Pulau Patmos. Mari kita pelajari teman-teman. Inilah wahyu Yesus Kristus, sudah baca tadi ya. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di ayat yang keempat ya. Dari Yohanes kepada 7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja bumi ini. Dan bagi dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, dan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia adalah firman Allah, seperti di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman itu bersama-sama Allah, firman itu adalah Allah. Seperti itu. Dan Yesus adalah firman Allah yang keluar dari Bapa, itu menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Seperti di ayat 8 ini berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, dan yang Maha Kuasa. Jadi Yesus yang sudah ada sebelum dunia ini ada, dan yang ada dan yang akan datang. Aku Yohanes ayat 9, aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring dan seperti bunyi sangkala. Katanya, apakah yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan dikirimkanlah segala ketujuh jemaat itu, ke Efesus, ke Smyrna dan ke Pergamus, dan ke Tiatira, ke Sardes, dan ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas.
Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mata, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, dan melihat aku hidup dan selama-lamanya. Aku memang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang ini maupun yang akan terjadi sesudah itu. Ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan 7 gigi emas itu, 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki itu ialah 7 jemaat. Ya, mari kita membahasnya. Nah, Wahyu 1 ayat 4 itu ditujukan kepada jemaat di Asia Kecil. Kasih karunia dan senjata menyertai kamu dari Dia yang sudah ada, dan yang datang dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Nah, Yohanes kepada jemaat 7 jemaat di Asia Kecil. Jadi Wahyu Yohanes ini adalah ditujukan kepada 7 jemaat ya, di Yohanes 1 dan 2 dan seterusnya ya. Dan pasal kedua dan beberapa itu tentang 7 jemaat di Asia Kecil. Asia Kecil yang dimaksudkan sekarang adalah wilayah Turki, teman-teman, atau dulu wilayah kekuasaan Yunani dan Romawi. 7 jemaat itu sekarang sudah lenyap dan sudah tidak ada lagi sekarang. Yang secara letterlek ya, nyatanya sudah nggak ada lagi 7 jemaat itu yang ada di Turki sekarang. Sudah tidak ada. Nah, kota tadi yang saya bilang, kota Tiatira, kota Efesus, kota Philadelphia, kota Smyrna, itu ada semua di Turki, teman-teman. Teman-teman cari sendiri aja di Google atau cari di mana. Itu semua ada di Turki, dan pada saat ini sudah tidak ada lagi 7 jemaat itu, sudah musnah atau sudah lenyap gitu. Mungkin ya karena mereka tidak taat sama firman Tuhan sehingga mereka dimusnahkan. Dan itu sudah terjadi, sudah lewat masa ini. Kemungkinan nubuat tentang 7 jemaat ini sudah berlalu, sudah selesai, sudah tergenapi. Menurut saya sudah tergenapi. Tapi mungkin teman-teman mungkin berpikir belum, nanti di akhir zaman ya. Mungkin bisa jadi seperti itu, teman-teman. Terjadi akhir zaman. Mungkin 7 jemaat ini mungkin dimaknai kata rohani ya, makna kerohani, bahwa mungkin ada 7 jenis jemaat yang akan ada di zaman yang sekarang ini, teman-teman, zaman modern. Dan bisa saja Alkitab pernah berkata bahwa yang dulu pernah akan ada lagi, yang lama akan ada lagi. Jadi yang dulu akan muncul lagi, artinya jemaat yang dulu akan ada lagi di zaman yang sekarang. Bisa terjadi karena firman Tuhan bilang seperti itu. Nah, jadi kemungkinan sekarang ini 7 jemaat itu ada, namun dalam arti rohani ya, teman-teman. Nah, kali ini saya tidak membahas dulu tentang 7 jemaat. Nanti di next renungan berikutnya saya akan membahas ke 7 jemaat itu, karena itu akan sangat panjang nanti. Kalau saya gabung dengan ini, teman-teman, akan makan durasi yang panjang. Jadi biar teman-teman rehat sejenak memaknai dulu perenungan kali ini. Nanti next saya akan membahas tentang 7 jemaat. Doakan supaya nanti saya bisa menjelaskan dengan baik sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah, kalau kita ini sudah tadi jemaat. Nah, 7 roh yang di hadapan tahta itu tadi, Alkitab 7 roh. Di ayat yang keempat ya, dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya ya. 7 roh yang di hadapan tahta itu yang dimaksudnya itu kemungkinan malaikat, bukan Roh Kudus ya, teman-teman. Beda. 7 roh dari itu adalah malaikat. Jadi malaikat itu adalah termasuk makhluk roh ya. Di dalam bahasa Inggris itu spirit. Artinya, atau dalam bahasa Latinnya pneuma. Jadi pneuma itu bisa diartikan roh, bisa diartikan jiwa, atau bisa diartikan sesosok yang gaib gitu. Jadi ke-7 roh Allah itu yang dimaksudnya adalah pribadi lain yang bukan Roh Kudus ya, yang ilahi, yang ada di hadapan tahta Allah, yaitu kira-kira adalah seperti malaikat Allah ya, yang namanya yang ada di hadapan tahta Allah, seperti itu. Itu seperti di ayat 4 tadi, Wahyu 4, bahwa
Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Jadi ada 7 roh, ada 7 makhluk yang ada di hadapan tatahnya seperti itu. Nah, di sini dia tertuju kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu satu pribadi, seorang pribadi atau seorang penolong, Parakletos dalam bahasa Latin. Sedangkan Wahyu 7 yang 7 roh itu bukan tertuju kepada pribadi Roh Kudus, tapi pribadi jamak, yaitu berjumlah 7 roh. Dalam bahasa Yunani, roh itu disebut pneuma atau spirit atau roh atau jiwa. Jadi beda antara 7 roh Allah itu beda dengan Roh Kudus, teman-teman. Itu yang saya bisa jelaskan. Lanjut lagi. Wahyu 1 ayat 5 sampai 7, dan Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi Yesus Kristus adalah saksi yang setia. Dia adalah pribadi Allah yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Artinya yang pertama bangkit itu saya jelaskan di bawah ini, bahwa Yesus itu pertama bangkit yang maksud adalah bangkit dan tidak mengalami kematian lagi. Artinya dia yang pertama bangkit yang tidak pernah mengalami kematian. Artinya memiliki tubuh yang baru dan mulia. Yaitu yang tidak dapat menderita lagi. Jadi kalau misalnya kita dengar bahwa Lazarus dibangkitkan, orang-orang yang mati dibangkitkan, itu maksudnya bukan seperti itu. Artinya Yesus itu yang bangkit pertama, artinya dia bangkit yang tidak mengalami maut lagi. Sedangkan Lazarus dan orang-orang yang sakit yang mati dibangkitkan itu, mereka masih pakai tubuh yang biasa, yang fana. Jadi mereka bangkit, nanti mereka mati lagi. Sedangkan Yesus bangkit dari antara orang mati, itu dia yang pertama bangkit yang tidak mengalami kebinasaan lagi. Artinya dia yang pertama bangkit dari antara orang mati yang tidak mengalami kebinasaan. Dia sudah memakai tubuh yang ilahi. Yang itu yang dimaksudkan tadi, bahwa dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Artinya dia yang bangkit yang tidak mengalami kematian lagi. Dia sudah memakai tubuh yang mulia. Sedangkan orang-orang yang dibangkitkan Yesus dari kematian, atau Lazarus yang dibangkitkan dari kematian itu, teman-teman, dia mati lagi. Lazarus mati lagi, atau orang-orang yang bangkit itu mati lagi. Jadi mereka bangkit itu masih menggunakan tubuh yang biasa, yang fana, yang bisa mati lagi. Itu hanya untuk menunjukkan kuasa Yesus. Sedangkan Yesus itu yang pertama bangkit, yang mengalahkan maut. Dialah yang bangkit yang mengalahkan maut, yang pertama bangkit antara mati, yang menggunakan tubuh yang ilahi dan yang kembali ke surga. Seperti itu, dia yang pertama bangkit. Jadi yang lain belum ada yang pernah bangkit pertama yang menggunakan tubuh kemuliaan. Hanya Yesus yang pertama bangkit yang menggunakan tubuh kemuliaan. Seperti itu, teman-teman. Paham ya, teman-teman, supaya jangan salah mengerti. Nah, bagi dia yang dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Nah, Yesus sedang berkuasa sebagai raja di bumi ini, dan Yesus yang datang nanti sebagai raja yang berkuasa di bumi. Bagi dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Oleh darahnya dia sudah melepaskan kita dari dosa, dari belenggu dosa, dari ikatan dosa. Seperti itu, dari belenggu dosa. Tapi jika kita yang hidup dalam terang sama seperti dia yang ada dalam terang, maka kita beroleh kesekutuan seorang dengan lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan. Itu Yesus yang mampu melepaskan kita dari ikatan dosa dan menyiksa kita dengan dosa yang menyiksa kita, yaitu darahnya yang kita disucikan. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya Bapa itu menyucikan kita daripada segala dosa. Seperti itu. Kita akan menjadi imam-imam bagi Allah, dan asalkan kita taat akan firman yang sungguh-sungguh di ayat yang ke-6. Dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Nah, Yesus juga akan membuat kita memiliki kerajaan. Menjadi imam-imam. Kita juga akan jadikan imam-imam bagi Allah Bapanya Yesus. Kita akan menjadi imam bagi Allah Bapa. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita akan menjadi suatu kerajaan juga. Kita akan diberikan satu wilayah kekuasaan, kita akan diberikan kuasa untuk memerintah juga, teman-teman, sebagai imam juga. Di ayat yang ke-7, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Artinya setiap mata akan melihat dia. Jadi semua orang yang hidup akan melihat dia, di bumi ini akan melihat dia, akan melihat Yesus nanti datang dari surga. Jadi Yohanes sudah melihat Yesus akan datang. Jadi Yohanes sudah melihat Yesus akan datang sebagai raja.
dari atas gelar raja. Nah, orang-orang ketika Yesus datang di awan, semua mata akan menatap dia dari langit turun. Nah, itulah terjadi pengangkatan atau rapture, teman-teman. Itu yang menurut saya sih. Dan teman-teman, orang-orang yang mati semua akan bangkit. Baik yang jahat, baik yang baik, yang kudus, semua akan bangkit. Semua orang yang mati pada zaman-zaman dulu yang semua itu dibangkitkan semua dengan tubuhnya yang baik, dengan tubuh yang mulia, sedangkan yang diangkat Tuhan, sedangkan yang jahat bangkit tapi tidak diangkat Tuhan, mereka masih memiliki tubuh yang fana begitu. Jadi semua orang yang mati akan bangkit semua dan melihat dia yang adalah anak. Orang mati, orang hidup semua akan melihat dia. Jadi semua orang di dunia akan memandang Yesus ketika Yesus datang sebagai raja. Seperti itu, teman-teman. Jadi siap-siap kita untuk menanti kedatangannya. Seperti itu. Semua orang dunia ini begitu banyak. Jadi semua orang dunia begitu baik. Dunia akan zaman dahulu dan sama sekarang akan melihat Yesus datang sebagai raja dari langit. Nanti kita akan melihat Yesus datang sebagai raja dan semua kesusahan kita akan selesai, teman-teman. Bagi yang sungguh-sungguh mengasihi akan memperoleh kehidupan yang kekal dan bisa menjadi raja juga, memerintah bersama-sama Yesus juga, dan menjadi imam bagi Allah Bapa. Luar biasa, teman-teman. Nah, Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan Allah, dia adalah firman Allah. Yang Yohanes 1 ayat berkata, 1 ayat 1 sampai 4. Sini, Yesus adalah firman Allah yang sejak awal sudah bersama-sama dengan Bapa. Ia adalah anak Allah yang sudah ada sejak sebelum dunia diciptakan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Wahyu itu ditulis oleh Yohanes, Wahyu Yohanes juga Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes. Jadi sangat sinkron, teman-teman, antara Yohanes dengan Injil Yohanes. Mereka adalah kitab yang ditulis oleh Yohanes sendiri, yang diilhamkan Tuhan, yang diberikan Tuhan, dan Yohanes adalah saksi Yesus, adalah murid-murid Yesus. Dia juga bersaksi tentang Yesus dan dia berkata bahwa Yesus adalah firman Allah. Tepat dengan Yohanes 1 ayat 14 sampai 4 bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Bapa atau dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Luar biasa ya. Jadi Yesus adalah firman Allah yang datang dari Bapa. Dan dia akan jadikan semuanya, dia yang sudah ada dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia adalah raja, jadi beri kuasa kepada Bapa. Dia yang akan memerintah umat manusia sampai selama-lamanya. Dan dia maha kuasa, luar biasa. Yesus adalah pribadi yang berkuasa, diberikan Bapa kuasa yang luar biasa, karena dia sudah menebus kita dari hidup yang fana, dari neraka, dan dia membawa kita kepada kehidupan yang kekal bersama-sama dia di dalam keabadian. Luar biasa, teman-teman. Nah, kita akan masuk pembahasan tentang Pulau Patmos. Nah, Pulau Patmos dalam bahasa Yunani, ya saya tidak bisa baca ini gimana ya, Naus Patmos ya, mungkin begitu bahasanya. Ada sebuah pulau kecil di laut Aegea, pulau kecil di laut Aegea. Pulau ini merupakan bagian dari Prefektur Dodekanese, Yunani. Jadi Pulau Patmos ini adalah salah satu pulau terbesar dari antara 12 pulau yang ada di dalam kelompok Prefektur Dodekanese. Nah, Dodekanisia atau Kanese merupakan sebuah grup dari 12 pulau terbesar ditambah 150 pulau terkecil Yunani di Laut Aegea. Jadi Pulau Patmos ini berada di Laut Aegea, teman-teman, di luar pantai barat daya Turki. Di luar pantai barat daya Turki. Di dalam sejarah terdapat banyak gereja Bizantium. Pulau terkenalnya ialah Agotonisi, Chalki, Gilipsi, dan Serimos dan Terendos. Jadi Pulau Patmos terkenal dengan Yohanes ya, dengan Rasul Yohanes ya. Kalau kita Pulau Patmos pasti semua kebanyakan tentang Yohanes yang dibahas di sana. Nah, Laut Aegea adalah sebuah laut di Laut Tengah yang terletak di antara semenanjung Balkan Eropa
Yunani dan semenanjung Anatolia Asia. Jadi Laut Aegea itu di antara Turki dan Yunani, di antara semenanjung Balkan dan semenanjung Anatolia Asia. Jadi itulah Laut Aegea. Di Laut Aegea itu ada Pulau Patmos. Dan Pulau Patmos adalah salah satu pulau terbesar di antara 12 pulau yang besar di Laut Aegea. Teman-teman paham sampai sini teman-teman. Dan juga ditambah dengan 150 kecil lain lagi. Jadi Pulau Patmos itu pulau yang terbesar di antara 12 pulau yang ada di Laut Aegea, dan juga ditambah dengan 150 pulau kecil. Nah, jadi di situ ada 150 pulau dan 12 pulau besar, 150 pulau kecil dan 12 pulau besar di Laut Aegea. Oke. Teman-teman sudah paham sampai saat ini? Oke, lanjut. Nah, masyarakat utama Pulau Patmos ada di Kora, ibu kota, dan Skala. Jadi Pulau Patmos itu memiliki ibu kota yang bernama Kora, di Kora, ibu kota, dan Skala. Pemukiman lainnya ada di Grikoa, dan Campos. Gereja-gereja dan komunitas di Patmos berasal dari tradisi Ortodoks Timur. Pada tahun 1999, Kora yang merupakan pusat sejarah dan biara Santo Yohanes plus Gua Wahyu, jadi dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Jadi di sana ada biara, ada gereja lah seperti itu, atau kastil atau istana atau apalah yang tentang Yohanes. Dan juga ada gua. Di sana ada gua di mana Yohanes mendapat wahyu, atau Yohanes tinggal di dalam gua itu. Seperti itu. Nah, pulau itu sempat menjadi sebuah pelabuhan yang cukup ramai di tengah jalur pelayaran di Roma, Efesus. Jadi pulau itu cukup ramai ya, Pulau Patmos cukup ramai. Begitu berada di tengah jalur pelayaran Roma ke Efesus. Dari Roma ke Efesus juga merupakan tempat yang relatif padat penduduknya. Cukup padat di sana. Bukti ini diperkuat dengan penggalian arkeologi yang menunjukkan adanya bangunan-bangunan megah di sana. Selain itu, Patmos juga dikenal sebagai pulau tersuci dari Dewi Artemis. Menurut Yunani, bahwa Patmos itu adalah pulau yang tersuci dari Dewi Artemis. Menurut sebuah legenda dari mitologi Yunani, nama asli pulau itu adalah Letois. Artemis percaya bahwa Pulau Patmos muncul dari intervensi kekuatan lain. Di mana pulau itu muncul? Dari laut. Jadi menurutnya bahwa pulau itu muncul dari laut, teman-teman, muncul dari laut. Jadi dari pulau itulah salah satu pulau yang bagus, yang luar biasa ya, yang penuh sejarah. Seperti itu. Dan lagi, tempat yang ramai ini mendadak sunyi saat pulau yang bersejarah itu jatuh ke tangan Romawi. Nah, dulunya ramai, tapi ketika jatuh dalam tangan Romawi, tempat itu jadi sunyi, teman-teman. Tepatnya di bawah kepemimpinan Kaisar Titus Flavius Domitianus. Kaisar Domitianus dikenal memerintah dengan tangan besi. Karena hal ini akhirnya para penduduknya meninggalkan pulau kecil tersebut di bawah kekuasaan Domitianus. Pulau Patmos dijadikan sebagai tempat pengasingan bagi para pelanggar hukum, para narapidana, termasuk Rasul Yohanes yang pada tahun 95 Masehi ditangkap dan dibuang ke Patmos karena mengabarkan Injil. Jadi Romawi sudah menguasai Pulau Patmos sehingga tempat itu menjadi sunyi. Dulunya ramai, tapi ketika Romawi mengambil alih, pulau itu jadi sepi. Jadi pulau itu menjadi tempat pengasingan bagi orang-orang yang jahat, narapidana, terutama juga buat Yohanes yang ditangkap karena memberitakan Injil, sehingga dia dibuang ke sana. Luar biasa ya orang-orang Romawi. Nah, Domitianus mengharuskan setiap orang yang memanggil dirinya Domitianus et Deusa, yang artinya Tuhan dan Allah. Domitianus ini memang aneh, dia manusia biasa kok. Sementara itu Yohanes memberitakan Injil dan mengatakan bahwa hanya Yesuslah Tuhan dan Allah. Nah, Domitianus ini dia cemburu bahwa Yohanes memberitakan Injil, yaitu tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Allah dan Raja. Jadi dia cemburu, mungkin ada cemburu begitu. Jadi dia membuang Yohanes di Pulau Patmos seperti itu. Nah, hal ini memicu Kaisar Domitius mengeluarkan perintah supaya Rasul Yohanes dibuang ke dalam wajan penggorengan yang diberisikan minyak mendidih. Jadi Yohanes dibuang ke dalam, dikeluarkan
dan dibuang ke dalam wajan, ya, di penggorengan. Jadi teman-teman sudah pernah dengar ya bahwa Rasul Yohanes ini digoreng teman-teman. Itu sejarah ya teman-teman. Gitu. Jadi dia dapat digoreng dengan minyak mendidih. Akan tetapi karena pertolongan Tuhan, Rasul Yohanes tidak mengalami luka apapun. Jadi ketika Yohanes digoreng teman-teman di minyak yang mendidih, tapi dia tidak mengalami luka karena dia memberitakan Injil. Nah, satu-satunya cara untuk menyingkirkan Rasul Yohanes adalah dengan mengasingkannya ke Pulau Patmos. Karena itu dalam Wahyu 1 ayat 9 Rasul Yohanes menulis bahwa dia berada di Pulau Patmos karena firman Allah dan kesaksian tentang Yesus. Jadi Domitianus itu iri hati karena Yohanes memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja dan Allah yang luar biasa, sehingga dia cemburu. Dia buang ke dalam wajan untuk menggoreng Yohanes, tapi Yohanes tidak hangus atau tidak mendidih atau tidak melepuh kulitnya, tapi dia selamat oleh pertolongan Tuhan, sehingga dia tidak punya cara lain lagi untuk menghukum Yohanes, sehingga dia buang Yohanes di Pulau Patmos, sehingga Yohanes tinggal di sana, terasing di sana gitu, sehingga di sanalah dia menemukan atau mendapatkan wahyu dari Tuhan Yesus. Seperti itu. Lanjut lagi teman-teman. Nah, tempat Rasul Yohanes mendapat wahyu ilahi. Menurut tradisi yang diyakini dalam pembuangan di Patmos, Rasul Yohanes melakukan pekerjaan paksa tempat penggalian marmer. Jadi Yohanes juga dibuang di sana, tapi disuruh kerja paksa bersama-sama dengan para penjahat yang dibuang di pulau tersebut. Di pulau sunyi inilah Yohanes menerima penglihatan yang ditulis kitab Wahyu. Jadi di sana juga mereka dibuang ke Pulau Patmos juga, tapi mereka juga disuruh kerja rodi juga teman-teman. Itu menggali marmer, di sana ada marmer teman. Ini menurut sumber-sumber yang saya dapat, teman-teman tinggal cari sendiri aja, belajar sendiri aja ya. Penglihatan yang tulis kitab Wahyu. Langsung Yohanes menerima penglihatan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman di sebuah gua, Cave of the Apocalypse, atau gua Wahyu, yang di atasnya sekarang terdapat biara Santo Yohanes sang teolog. Jadi di biara itu teman-teman, biara Santo Yohanes itu sang teolog itu, disitulah gua, di atasnya adalah gua Wahyu, di mana Yohanes mendapat wahyu. Cave of Apocalypse, teman-teman pelajari sendiri ya, supaya teman-teman juga belajar. Nah itu, ini saya tulis gambar di sini. Inilah biara teman-teman, atau istana atau kastil yang dibuat oleh orang-orang di sana di Pulau Patmos ini, tempat Rasul Yohanes dulu di situ di gua. Nah ini salah satu, inilah di sebelah kanan saya ini gua Yohanes ya, ini gua Yohanes. Seperti inilah teman-teman, di dalamnya seperti ini. Teman-teman cari tahu sendiri aja di internet supaya teman-teman bisa pelajari. Nah seperti inilah Pulau Patmos. Ini adalah satu kastil, ini istana ini sebelah kiri saya ini. Itu kastil. Di bawah inilah guanya, tempat dia mendapat wahyu. Di sinilah, di sekarang sudah dijadikan tempat ibadah lah di sini teman-teman ya. Sudah bagus ya, jelas ya. Lanjut. Nah ini teman-teman, nah ini Pulau Patmos yang ada titik merah nih. Pulau Patmos itu di sebelahnya, di sana ada Turki, Suria, Yordania, Irak, Mesir di bawah begitu. Di bawah Mesir itu ada, di atas Yordania itu kan ada Israel di sini. Turki, Yunani, ini Yunani sebelah kiri, Turki. Jadi Pulau Patmos itu di antara Turki dan Yunani, perbedaan Turki dan Yunani seperti itu. Paham ya teman-teman? Nah inilah keadaannya Pulau Patmos yang sekarang ini teman-teman. Seperti inilah daerahnya, bangunan putih, seperti inilah keadaannya. Mengapa Yohanes di Pulau Patmos? Sudah tadi saya bilang tadi dibuang. Ini salah satu alasan lain lagi ya, referensi lain bahwa dia dibuang di sana. Harus menggunakan pulau itu sebagai penjara, terutama Romawi ya. Tanah putih. Yohanes dikirim ke Patmos untuk bertahan dalam keyakinan pada Yesus. Saat orang-orang zaman itu menyembah Kaisar Roma. Jadi orang-orang dulu menyembah Kaisar Roma itu sebagai Tuhan. Jadi Kaisar Roma itu dianggap sebagai Tuhan. Makanya Yohanes tidak mau begitu. Yohanes melawan. Karena Yohanes melawan, tetap memberitakan Yesus adalah Tuhan, sehingga dia dibuang ke Pulau Patmos. Itu alasannya mengapa Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes hasil dibuang oleh pemerintah Romawi ke Pulau Patmos, pulau terkecil di daerah Turki. Pembuangan ini merupakan hukuman yang dijatuhkan karena dia memerintahkan firman Allah. Sudah teman-teman yang sopan. Dia
hidup terpencil di pulau itu dan tidak dapat kemana-mana, tapi hatinya dan imannya tidak dibatas oleh tempat yang kecil itu. Jadi dia tetap mengasihi Tuhan walaupun dia dibuang. Nah, kira-kira dia wafat di usia 99 Masehi ya. Sudah 99 tahun lah. Sudah lebih dari 100-an tahun. Nah, karena dia bersama Yesus kan usia berapa itu teman-teman. Nah, mungkin 99 tahun lah. Kurang lebih lah seperti itu. Dia meninggal karena tua di Pulau Patmos. Seperti itu, karena dia sudah tua. Lanjut. Wahyu 1 ayat 9-11. Aku adalah saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Jadi Yohanes adalah saudara dan sekutumu. Kita lah saudara bersama saudara dengan Yohanes dalam kesusahan. Yohanes juga susah. Dia dibuang di sana, terpencil, kerja susah di sana, tua-tua kerja, sudah tua kerja lagi. Pokoknya menderita lah di sana. Tapi dia tekun menantikan Yesus. Berada di Pulau Patmos oleh karena firman Allah, dia di sana karena firman Allah dan karena kesaksian diberikan oleh Yesus. Nah, pada hari itu Tuhan aku dikuasai. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Jadi Yohanes dikuasai oleh Roh Kudus dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang menyaring. Dia mendengar suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Nah, katanya, apa yang kau lihat dituliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat. Jadi ada suara yang keluar dari situlah, dari belakangnya dia ada suara keluar dari belakangnya, ada dan berkata bahwa seperti bunyi sangkakala suaranya itu, dan ada katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah. Jadi apa yang Yohanes lihat, yang diberi Yesus penglihatan begitu dia lihat, tuliskan dalam sebuah kitab dan kirimkanlah pada ketujuh jemaat ini, yaitu ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamos, ke Tiatira, ke Sardes, dan ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi dia menulisnya lalu dia dikirimkan surat ini ataupun ayat ini kepada jemaat-jemaat di sana gitu. Sekarang jemaat itu sudah tidak ada lagi. Mungkin jemaat yang akan datang ini ada jenis-jenis jemaat seperti Efesus, Smyrna, dan Pergamos, Tiatira, Sardes, dan Philadelphia, Laodikia. Nah, ketujuh jemaat ini saya tidak bahas di sini teman-teman. Nanti di next renungannya kita akan membahasnya lebih mantap lagi, lebih detail lagi ya teman-teman. Sabar aja, nantikan nanti saya akan membahasnya. Wahyu 1 ayat 12-15. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang sepanjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dan emas, kepala dan rambutnya putih. Jadi Yesus anak manusia adalah serupa anak manusia ya, dia sudah jadi raja ya, mirip seperti anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Jadi Yesus ada di tengah kaki dian ya, kaki dian, dan berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, jubahnya sampai kaki teman-teman, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Jadi di dadanya Yesus ya, di dadanya Yesus tuh ada ikat pinggang dari emas, jadi seperti rompi lah seperti teman-teman. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu putih mata putih yang tebal gitu ya. Dan matanya bagaikan menyala api, dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga. Jadi mengkilat, kakinya Yesus mengkilat seperti tembaga membara di dalam perapian, seperti menyala-nyala teman-teman. Suaranya bagaikan desau air bah. Jadi suaranya seperti desau air bah. Ini seperti penglihatan Nabi Yeskiel lah, mirip-mirip ya. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Jadi tangan kanannya Yesus itu dia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang. Dari mulutnya Yesus keluar sebilah pedang yang tajam bermata dua. Dan itulah Injil lah. Injil itulah pedang roh. Gitu, firman Tuhan. Itulah seperti di Roma bilang, firman Tuhan seperti pedang bermata dua yang dapat memisahkan roh dan jiwa dan sendi-sendi. Jadi firman Tuhan di mulut Yesus adalah firman Tuhan. Firman Tuhan seperti pedang teman-teman, tajam, itu menghakimi. Jadi Yesus datang, itu yang dilihat Yohanes itu adalah Yesus datang sebagai hakim, sebagai penguasa atau hakim yang akan mengadili umat manusia. Dia datang dengan tegas untuk menghakimi manusia yang tidak mau bertobat. Yang akan datang sebagai pedang. Ya, pedang itu adalah firman-Nya. Di tangan kanannya dipegang 7 bintang. Kaki dia itulah pelita dengan 7 kaki sebagai tumpuan sumber pelita
yang terbuat dari tersaut dengan emas. Jadi teman-teman sudah pernah lihat bentuk kediannya ada 7 itu. Nah seperti itu. Nah manusia yang Yesus adalah datang sebagai hakim untuk jemaat dan menegur jemaat. Nah ada pedang dari mulut dan 7 bintang di tangan kanannya. Nah 7 bintang dan rahasia 7 bintang itu di ayat yang ke-20 ya, ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kedian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7. Nah ke-7 bintang itu teman tadi yang tangan kanannya Yesus itu adalah malaikat ke-7 jemaat. Malaikat yang ditujukan untuk 7 jemaat itu dan ke-7 kekedian itu adalah ke-7 jemaat. Jadi kekedian itu adalah 7 jemaat, sedangkan ke-7 bintang itu adalah ke-7 malaikat jemaat gitu. Rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku. Jadi Yesus berkata, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, rahasia ya, dan ke-7 kekedian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat. Jadi ada 7 malaikat untuk jemaat itu, dan ke-7 kekedian itu adalah jemaat, ke-7 jemaat yaitu dari Philadelphia, Smyrna, Efesus dan lain-lain. Itulah 7 kekedian itulah jemaat, sedangkan bintang itu adalah malaikat. Seperti itu. Paham ya sampai sini teman-teman? Wahyu 1 ayat 17-15, ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya. Jadi ketika Yohanes melihat Yesus, dia tersungkur di depan kaki Yesus sama seperti yang mati, orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangannya kanannya di atas bahu atasku, dan Yesus menaruh tangannya lalu berkata. Jadi Yesus itu bukan sekadar pegang pedang ya teman-teman. Pedang itu dalam artian itu adalah firman Allah ya. Firman-Nya yang adalah hakim yang menegur manusia, bukan sesuatu pedang yang harfiah, yang pedang benar-benar pedang itu. Mungkin dalam alam roh ya kelihatan pedang seperti bisa jadi juga, tapi di sini juga kata nama tantangannya di atasku lalu berkata jangan takut. Dan Yesus menguatkan Yohanes ketika dia melihat penglihatan itu, dia sangat takut teman-teman. Berarti benar-benar penglihatan itu sangat mengerikan teman-teman. Berarti sangat Tuhan datang dengan begitu penuh kuasa sampai dia ingin datang dengan membawa pedang, dan itu luar biasa dengan api tadi di kakinya. Jadi hati-hati teman-teman, kita jangan main-main dengan hidup ini. Kita jangan sia-siakan hidup ini dengan dosa teman-teman. Tuhan Yesus sangat tegas karena dia datang sebagai hamba. Dia sudah memberikan nyawanya, darahnya sebagai tebusan kita dari dosa. Kalau kita main-main teman-teman, dia akan datang sebagai hakim dengan tangan kanannya adalah pedang. Luar biasa, di lidahnya api teman-teman, pedang luar biasa. Hati-hati. Jadi ini bukan sesuatu yang main-main teman-teman. Kalau teman-teman merenung firman Tuhan, Tuhan sangat tegas. Tuhan tidak main-main dengan firman-Nya. Seperti itu. Jadi teman-teman harus siap sedia dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan teman-teman di hadapan Tuhan. Jadi hiduplah dalam Yesus, sungguh-sungguh dalam Yesus. Berani hidup bagi Yesus sungguh-sungguh. Jangan lagi hidup dalam duniawi lagi. Tanggalkan semua kedagingan, hidup untuk Yesus sungguh-sungguh. Supaya kita menjadi imam, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Jangan kita ikut dihakimi lagi teman-teman. Jangan sampai kita ikut dihakimi nanti pada akhir zaman. Lebih baik kita berjuang mati-matian untuk Yesus sekarang, dan kita akan menikmati nanti kehidupan yang kekal, daripada kita main-main dan kita akan mengalami penghakiman yang sangat mengerikan itu teman-teman. Sehingga Yohanes bilang jangan sampai sampai Yohanes lihat dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dan Yesus berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dari Yesus sudah memegang kematian, sudah memegang tentang maut. Jadi di dalam Yesus tidak ada kematian lagi teman-teman. Ketika hidup dalam Yesus, kita walaupun kita mati, nanti kita akan dibangkit untuk hidup yang kekal. Asal kita tetap hidup di dalam Yesus, hidup baginya, berjuang hidup baginya, jangan menyerah apapun yang terjadi, tetap mengucap syukur, tetap percaya Yesus. Situ ayat selanjutnya, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang ini maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi baik yang akan terjadi sekarang ini maupun yang akan terjadi sesudah itu. Jadi
inilah Yohanes menuliskan untuk kita bisa memandang ke depan apa yang terjadi, supaya kita berjaga-jaga, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan, teman-teman. Mungkin ada sesuatu yang kurang, teman-teman boleh sharing buat saya, berikan saya masukan. Dan juga untuk ketujuh jemaat itu, teman-teman, nanti saya akan bahas di renungan berikutnya atau di lain kesempatan. Semoga teman-teman tetap sabar menantikan renungan saya yang akan datang. Terima kasih, jangan lupa share sehingga ini menjadi berkat bagi orang lain. Shalom.